Selamat datang di video tutorial pembelajaran komputer akuntansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan video tutorial sebelumnya. Di video sebelumnya sudah membahas mengenai penyelesaian rekonsiliasi. Pada kali ini, kita akan membahas cara mengentri transaksi penyesuaian. Kita sudah berada di tampilan menu utama Mayap. Untuk mengentri transaksi penyesuaian, dapat melalui menu Account, Record Journal Entry. Nanti tampilannya seperti ini. General Journal ini bisa kita isikan dengan nomor bukti transaksinya. Yang pertama adalah pembagian dividen dengan nomor bukti transaksi BM 12-1. Date diisikan dengan tanggalnya. Nah, di sini berhati-hati pada saat kita mengisikan date, kolom date atau tanggal, khusus untuk transaksi penyesuaian, sebelum kita mengetikkan tanggalnya, sebelum kita mengisikan tanggalnya, kita berikan simbol bintang terlebih dahulu. Fungsinya adalah untuk membedakan transaksi ini dengan transaksi yang lain. Kalau kalian masih ingat, ketika kalian mengerjakan transaksi secara manual, penyesuaian pasti dilakukan di jurnal tersendiri, tidak dijadikan satu dengan jurnal-jurnal yang lain. Nah, ini fungsinya untuk membedakan dengan transaksi yang lain. Jadi kita kasih tanda bintang, baru kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 31 Desember 2014. Bintang, lalu tanggal. Untuk memo bisa kita isikan dengan keterangan di bukti transaksinya. Pengumuman dividen 2014. Setelah itu kita masuk ke bagian tabel. Di bagian ini cara pengerjaannya seperti ketika kalian mengerjakan secara manual. Kita memilih akun, lalu kita dapat langsung memilih apakah nominalnya akan ada di sebelah debit atau di sebelah kredit. Berdasarkan transaksi penyesuaian pertama, yang pembagian dividen, maka jurnalnya adalah dividen besar 50 juta di debit. Yang selanjutnya tax payable di sebelah kredit 5 juta. Dan dividen payable-nya 45 juta. Kita lihat rekapannya dan bentuk jurnalnya seperti ini. Jika sudah sesuai, bisa kita klik OK, lalu kita record. Penyesuaian yang kedua adalah penyesuaian perlengkapan. Untuk mengentri transaksi penyesuaian perlengkapan yang tersisa ini, dan kita ternyata ditunjukkan jumlah barangnya, maka menu yang digunakan berbeda dari sebelumnya. Menu yang kita gunakan adalah Inventory, Count Inventory. Jumlah barang yang tersisa di bukti transaksi, kita masukkan angkanya di kolom kontennya. Ingat, ini perlengkapan, jadi kita isikan di bagian perlengkapan. Dimulai dari pulpen,
2, 5, 5, 5, 10, 10, 10. Setelah kita isi di kolom content, kita klik Adjust Inventory. Di bagian Default Adjustment Account, ini kita pilih dengan akun Store Supplies Expense. Store Supplies Expense. Jika udah, kita klik Continue. Inventory Journal dikajikan dengan nomor di bukti transaksinya, BMP-2. Tanggalnya seperti tadi, dikasih bintang 31, 12, 14. Memonya kita isikan dengan penyesuaian perlengkapan. Kita lihat rekapannya. Seperti ini. Jika udah, kita klik OK, lalu kita record. Yang selanjutnya adalah transaksi penyesuaian fisik persediaan barang dagangan. Untuk mengentri transaksi penyesuaian fisik persediaan, caranya sama seperti perlengkapan tadi, penyesuaian perlengkapan tadi, yaitu kita menggunakan menu Inventory, Count Inventory. Bedanya adalah di bukti transaksi ini ditunjukkan kerusakan 1 di INV2 dan 1 di INV3. Di INV2, maka di sini jumlahnya 22, karena rusak 1 berarti 21. INV3 rusak 1, di sini 18, berarti kita ketikkan 17. Nanti difference-nya -1 di INV2 dan INV3. Nah, jika udah, kita klik Adjust Inventory. Akun yang kita pilih adalah Spoiled Expense. Kita klik Continue. Seperti tadi, BMP-3, bintang 31, 12, 14. Memonya adalah penyesuaian persediaan barang dagangan. Kita lihat rekapannya, nanti seperti ini. Jika udah, kita klik OK, lalu kita record. Yang selanjutnya adalah transaksi penyesuaian kerugian piutang dan asuransi dibayar di muka. Sebelum kita mengentri transaksinya, kita lihat dulu saldo-saldo per akun yang nantinya kita perlukan. Cara melihat saldo-saldonya adalah kita klik report yang ada di sini. Kita pilih index to report. Di bagian akun, nah ini kita cari trial balance. Di accounts, terus di trial balance. Kita klik customize. Periodnya sampai periode 13. Lalu kita display. Kerugian piutang. Jadi nanti kita perlu mengetahui nominal akun receivable-nya, akun piutangnya. Akun receivable di sini sebesar 62.115. Nah,
Yang selanjutnya adalah akun allowance-nya, 680.000. Untuk mengetahui kerugian piutangnya, cara menghitungnya adalah seperti ini. Kita ke Excel. Akun receivable tadi sebesar 62.115.000. Di bukti transaksinya, kerugian piutang ditaksir 2%. Kerugiannya sebesar 2%. Maka nanti akan ketemu kerugian piutangnya sebesar 62 juta sekian dikalikan 2 dibagi 100. Ketemu 1.242.300 rupiah. Dan allowance-nya sebesar tadi 680.000. Maka nanti akan ketemu kerugian piutangnya sebesar ini dikurangi ini ketemu 562.300 rupiah. Seperti ini, diingat-ingat angkanya. Kita kembali ke Mayap. Untuk yang asuransi dibayar di muka, berarti prepaid insurance sebesar 10 juta. Prepaid insurance-nya sebesar 10 juta. Kita tutup jika sudah. Maka pengisiannya nanti seperti ini. Ada di menu account record journal entry. Ini BMP strip 4. Tanggalnya udah ada bintangnya. Memo kita isikan dengan penyesuaian atas data keuangan. Yang pertama adalah kerugiannya, yaitu akun bad debt sebesar tadi 562.300. Allowance-nya sebesar 562.300. Yang selanjutnya adalah insurance expense sebesar 10 juta. Prepaid insurance 10 juta. Nanti bentuknya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, lalu kita record. Yang selanjutnya adalah transaksi penyesuaian tagihan bulanan. Di sini ada tagihan listrik, telepon, dan air. Di bulan Desember yang akan dibayar tanggal 5 Januari, berarti tidak dibayar sekarang. Menu yang digunakan adalah account record journal entry. General jurnalnya BMP strip 5. Tanggalnya ada bintangnya dipastikan 31 Desember 2014. Memonya adalah penyesuaian
tagihan telepon, air, dan listrik. Akun yang dipilih adalah telepon water electric expense, masih beban karena baru dibayar besok, sebesar totalnya 600.000. Lalu yang dikredit adalah accrued expense. Accrued expense sebesar 600.000. Maka jurnalnya seperti ini. Jika udah, kita klik OK, lalu kita record. Transaksi penyusutan aktiva tetap. Menu yang kita gunakan adalah Account Record Journal Entry. Account Record Journal Entry. Karena di sini ada penyusutan gedung dan penyusutan peralatan, maka nanti akun-akun yang kita pilih adalah yang sesuai dengan di bukti transaksinya. General jurnalnya BMP-6, tanggalnya masih ada bintangnya 31 Desember 2014, memo penyusutan aktiva tetap. Akun yang pertama adalah depreciation expense. Rp12.500.000 dengan 3 juta, berarti totalnya Rp15.500.000. Penyusutan gedung, building accumulation debt depreciation, Rp12.500.000. Lalu yang kedua adalah penyusutan peralatan, equipment, jangan sampai salah pilih, 3 juta. Nanti bentuk jurnalnya seperti ini. Jika udah, kita klik OK, lalu kita record. Penyesuaian yang terakhir adalah penyesuaian PPN dan PPh. Untuk yang PPN, caranya sama seperti penyesuaian kerugian piutang tadi. Kita harus melihat saldo dari akun-akun yang terkait. Yaitu kita klik report, index to report. Di akun, kita pilih trial balance. Kita customize, pastikan periodenya ada periode 13, kita display. Kita cari PPN outcome-nya. Nah, PPN outcome di sini sebesar 26.600.000. Lalu PPN income-nya sebesar 19.590.000. Ini kita tulis dulu. PPN outcome-nya 26 juta sekian dan PPN income-nya 19 juta sekian. Dan nanti selisih antara PPN outcome dan income akan masuk ke akun PPN payable. BMP strip 7, tanggalnya bintang 31/12/14, memonya penyesuaian PPN. Tadi PPN outcome sebesar 26.600.000.
Lalu PPN income sebesar 19.590. Dan sisanya masuk ke PPN payable. 7 juta sekian. Nanti rekapannya seperti ini. Jika udah, kita klik OK, lalu kita record. Untuk pencatatan penyesuaian PPh sesuai dengan PP nomor 46 dilakukan dengan langkah seperti berikut. Kita lihat dulu buku besar akun sales dan sales return dengan cara klik report, index to report, kita di akun, lalu kita general ledger yang detail. General ledger yang detail. Jika sudah, kita klik customize. Karena untuk bulan Desember, maka ini date from-nya harusnya tanggal 1 bulan 12 tahun 14. To-nya jangan lupa yang menggunakan bintang 31, 12, 14. Nah, karena cuma bulan Desember, jadi date from dan to-nya kita atur seperti ini. Di bagian akunnya, ini kita pilih sale dan sales return. Nah, karena yang diminta cuma dua itu. Kita OK. Lalu kita display. Nah, nanti akan nampak saldo sale-nya dan saldo sales return-nya. Diingat-ingat sales-nya dan sales return-nya. Sales sebesar 279.500.000 dan sales return-nya sebesar 3.500.000. Jadi untuk menghitung pajak penghasilannya seperti ini. Yang ini sudah tadi. Peredaran bruto. Penjualan bruto, yaitu sale-nya sebesar 279.500.000 dan sales return 3.500.000. Maka peredaran brutonya adalah sales dikurangi dengan sales return. Nanti akan ketemu 276 juta. Maaf. Pajak penghasilannya sebesar 1% atau 1/100 dikalikan dengan peredaran brutonya akan ketemu 2.760.000. Berarti ini pajaknya. Kita kembali ke mayopnya. Ini bisa kita tutup. Kita ke record journal entry. BMP strip 7.
kasih tanggalnya dulu. IMP step 7 penyesuaian PPh. Yang pertama adalah income tax payable sebesar 2.760.000 hasil perhitungan tadi. Yang selanjutnya adalah tax payable, dikredit. Maka nanti bentuk jurnalnya seperti ini. Jika udah kita oke, lalu kita record. Demikian video tentang mengentry transaksi penyesuaian. Semoga kalian bisa lebih memahami penggunaan aplikasi Mayop. Saya akhiri cukup sekian dan terima kasih.